Sebuah kisah dari kapal antariksa di mana menampilkan dua orang astronot yang sedang bertengkar tentang penelitian, tentang protokol, dan tentang siapa yang telah kehilangan akal sehatnya. Pertengkaran pun semakin memanas sampai akhirnya salah satu dari mereka memegang tang sebagai senjata. Pukul 6 pagi, seorang astronot bernama Harold Richard terbangun, memulai aktivitasnya dengan penuh semangat. Dia berolahraga untuk menjaga kebugaran, mencatat semua hasil pengamatan, serta memastikan kapal masih berada pada jalur penerbangan. Berbanding terbalik dengan rekannya Abe Anderson, yang hanya mabuk-mabukan dan menonton rekaman siaran televisi yang mana kemungkinan sudah ratusan kali ditontonnya. Hubungan mereka memang awalnya baik-baik saja, namun semakin lama menjadi semakin tidak sehat. Abe hanya bisa mengoceh dan seolah menyerah dengan kondisi yang mereka hadapi. Keesokannya, kondisi semakin bertambah buruk. Abe sama sekali tidak mau beranjak dari tempat tidurnya, sedangkan Harold hari ini dia mengamati seekor belut listrik dan memberi makan hewan itu, sehingga tanpa disadari malapetaka pun terjadi. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Isra 88, sebuah film fiksi ilmiah antariksa yang rilis di tahun 2016. Garapan sutradara Thomas Zelen dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak perlu kalian tanyakan karena saya belum kenalan. Baik, daripada kelamaan, mari ceritanya kita lanjutkan. Peristiwa tersebut sempat menyebabkan gangguan listrik pada Isra 88 sehingga membuat Abe terbangun. Alangkah terkejutnya Abe menemukan Harold tergeletak dalam keadaan tak bernyawa, merasa belum bisa menerima. Abe pun mengajak Harold untuk menonton kisah yang serupa, lalu Abe membungkus Harold dan menyeretnya ke ruang pembuangan. Segala cara Abe lakukan untuk tidak membuang jasad rekannya ke ruang hampa karena berharap Harold akan terbangun. Lelah menanti membuat Abe tertidur di dekat ruangan tersebut sehingga keesokan harinya ketika terbangun, Abe tidak sengaja menarik tuas yang membuka jalur pembuangan. Abe benar-benar merasa menyesal. Dia menghabiskan waktu hanya dengan mabuk-mabukan sehingga tanpa disadari kondisi di luar semakin parah. Pada suatu ketika, Abe terbangun dan memeriksa observatori. Dia sempat melihat ada makhluk misterius yang sangat besar mengelilingi kapal. Makhluk itu sempat menatap dari jendela, namun Abe hanya menganggapnya sebagai halusinasi dan melanjutkan minum. Beberapa hari kemudian, Abe yang merindukan rekannya menyaksikan salah satu rekaman wawancara. Abe dan Harold menjelaskan tentang misi mereka, yaitu menuju ke ujung alam semesta. Tentu saja itu masih sangat jauh. Abe meyakini bahwa tidak terlihatnya lagi bintang-bintang menjadi pertanda bahwa mereka telah tiba. Selain itu, Abe juga menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan, seperti pengamatan terhadap lebah dan belut dalam kondisi gravitasi yang berbeda dengan di bumi. Rekaman tersebut terus diulang-ulang sembari Abe menyiapkan kabel-kabel untuk melilit lehernya. Untuk terakhir kalinya, pria itu menatap foto seorang wanita, mengatakan bahwa dirinya telah siap, dan tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat yang membuat Abe tergelincir. Untungnya Abe selamat dari maut. Dia langsung mendatangi observatori untuk memeriksa apa yang membuat Isra 88 berhenti. Ditampilkan peristiwa 13 tahun yang lalu, di mana dalam sebuah seminar, Abe yang diapresiasi atas penelitian ilmiahnya tentang pemanfaatan belut listrik, terpilih untuk menjalankan misi menuju ke ujung alam semesta bersama dengan pilot Angkatan Udara, Harold. Tentu saja misi tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan para ilmuwan dikarenakan sama saja dengan misi bunuh diri. Namun sebagai kepala proyek, Dr. Withersford mengatakan bahwa inilah saat membuktikan teori-teori yang telah diketahui selama ini, sekaligus mewujudkan cita-cita Presiden Kennedy memang tidak mudah, dan oleh karena itu dibutuhkan usaha yang keras. Selanjutnya, Abe menjalani berbagai macam tes kesehatan, mengucapkan sumpah untuk selalu setia kepada negara, serta mendengarkan teori tentang multiverse dari Withersford. Merasa tidak kuat, Abe sempat beberapa kali tumbang, berbeda dengan Harold yang selalu bugar dan penuh semangat. Namun tidak mengapa, Harold merasa yakin dengan kerjasama mereka akan baik-baik saja.
Lalu ditampilkan beberapa tahun setelah lepas landas, masa-masa di mana Abe dan Harold dalam kondisi yang sangat amat jenuh. Tidak seperti Harold yang tetap menjalankan tugas, Abe malah mencari-cari kesalahan, memperdebatkan antara manual dan otomatik, serta beberapa prosedur yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Contohnya seperti memberi makan belut listrik. Itu sebenarnya sangat berbahaya, namun Harold mengabaikan karena bagi Harold itu merupakan satu-satunya hiburan. Merasa kesal, Abe pun membuang seluruh persediaan sarden yang digunakan Harold untuk memberi makan belut. Lalu dia menantang Harold untuk mengabaikan prosedur penerbangan karena Abe yakin kapal itu dikendalikan secara otomatis. Terjadi pertengkaran di sini, sampai-sampai Harold meninju Abe dan melupakan tugas untuk menekan tombol. Momen tersebut memang membuktikan apa yang dikatakan oleh Abe, namun tidak ada yang bisa memastikannya, karena Harold juga tidak tahu harus bertanya ke siapa. I fly this ship! Keesokannya, Harold kembali marah setelah mengetahui sardennya menghilang. Harold bisa saja kembali meninju Abe, tapi merobek foto seorang wanita dari saku Abe sepertinya lebih berefek. Dan benar saja, Abe seketika galau, sampai-sampai menjadi sulit tidur. Malam itu, mendadak dia mendengarkan suara bising dari sebuah ruangan, lalu ketika didatangi, terlihat orang-orang sedang berkumpul dengan penuh rasa syukur, karena dua orang astronot, yaitu Lynch dan Decker, telah berhasil kembali dari ujung alam semesta. Mereka semua merayakannya dengan meminum alkohol sachet yang disediakan khusus untuk para astronot. Pun seolah tersadar dan kembali ke ruangan utama. Dia memeriksa dapur, lalu menemukan beberapa sachet alkohol untuk melewati malam. Beberapa tahun sebelumnya, Abe dibangunkan oleh Harold. Masing-masing dari mereka mulai melakukan tugas seperti biasa. Pada momen ini, Abe menemukan beberapa lebah mati, namun sama sekali tidak mengetahui penyebabnya. Abe menutup pekerjaannya dengan memandangi bintang-bintang. Lalu pagi berikutnya, lantunan musik penyemangat membangunkan dua astronot. Setelah berolahraga, Harold menjalankan tugasnya di ruang kokpit, dan hari itu dia tersenyum lega karena telah memastikan bahwa kapal masih melaju di jalur yang benar. Sementara Abe sendiri memiliki segudang rencana, namun tak ada satupun yang dia lakukan. Itu membuat Harold cukup terkejut karena dia tidak menemukan Abe di laboratorium maupun di observatori. Harold tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan karena semua manusia butuh liburan. Pagi berikutnya, Abe yang masih dihantui rasa penyesalan memutuskan untuk memperbaiki mesin pinball. Sayangnya pria itu gagal dan nyaris menyebabkan kebakaran. Harold sendiri masih berkutat dengan ruangan kokpit, tapi hari itu dia menyempatkan diri untuk memberi makan belut listrik. Setelah selesai bekerja, mereka pun berkumpul di ruangan utama. Harold menemukan foto seorang wanita bernama Mary yang sebelumnya sempat hilang, lalu menonton rekaman drama komedi dan membayangkan dirinya, Mary, dan Harold memerankan para karakternya. Beberapa tahun sebelumnya, dua astronot jagoan kita bangun dengan penuh semangat. Meskipun semangatnya masih kalah jauh daripada Harold, tapi di sini Abe benar-benar mengerjakan tugasnya, mengamati lebah dan belut listrik. Diperkirakan tak lama lagi mereka akan memanen madu. Ya, itu adalah sebuah kabar yang menggembirakan karena pertama kalinya lebah menghasilkan madu di luar angkasa. Pada masa ini, mesin pinball masih berfungsi dengan baik. Harold memainkannya dengan sangat antusias, berharap bisa mengalahkan rekor Abe. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya panen madu. Harold akan menyiapkan roti, sedangkan Abe mengurus lebah-lebah. Pada suatu ketika, Harold dibuat panik dengan panggilan-panggilan darurat, padahal Abe hanya sedang bercanda dengan menggunakan lebah. Ya, hubungan dua astronot itu masih sangat baik. Pada suatu momen, mereka saling bercerita tentang alasan mengapa mau menerima misi tersebut. Harold mengatakan bahwa itu demi negara, dan selain itu, keluarga yang ditinggalkan akan mendapat keringanan pajak seumur hidup. Sedangkan Abe awalnya mengatakan demi penelitian, tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa misi tersebut adalah untuk melarikan diri dari sakit hati karena ditinggal mantan istrinya, Mary. Tak jarang Abe menjadi sulit tidur jika mengingat Mary. Pada suatu malam, dia memutuskan untuk bermain pinball sampai pagi. Abe benar-benar mengejar skor tertinggi, sehingga mesin itu rusak, dan yang lebih sialnya lagi, pagi
itu alarm berbunyi memperingatkan tentang menurunnya populasi lebah. Beberapa tahun kemudian, pada suatu hari, Harold menemukan buku gambar milik Abe dan menemukan gambar-gambar dirinya di sana yang mengalami kecelakaan. Terjadi pertengkaran ketika Harold melihat Abe sedang sibuk dengan kabel-kabel di ruangan kokpit. Harold mengira bahwa sudah saatnya mengikuti protokol karena mungkin saja Abe telah mengalami gangguan jiwa. Padahal sebenarnya tidak. Abe menjelaskan bahwa belakangan sebelum kematian lebah, dia mendapatkan kilasan-kilasan ingatan tentang peristiwa yang akan terjadi, termasuk kematian serangga lebah dan juga kematian Harold yang tersengat listrik. Percakapan yang sama juga terjadi di antara dua astronot, Lynch dan Decker, di ruangan yang sama, namun tak terlihat oleh Abe dan Harold. Abe melanjutkan penjelasan agar Harold tidak gegabah. Namun di sini, Haroldlah yang terlihat seperti orang kesetanan dan mencoba menantang kematian, sampai akhirnya itu benar-benar terjadi. I'm not dying. Harold tewas disengat belut listrik, kemudian Abe melanjutkan rencananya yang sempat tertunda dengan kabel-kabel di ruangan kokpit. Pria itu memotong kabel hijau dan menarik kabel-kabel yang lain sampai akhirnya kapal terhenti. Abe bergegas ke observatori dan melihat kapal menabrak dinding gelap sehingga hancur dan muncul cahaya yang menyilaukan. Film pun ditutup dengan menampilkan Abe berada di rumah, tepatnya di depan televisi, dan merasa telah menyaksikan siarannya. Lalu pria itu pun menemui Mary yang baru saja tiba. Mereka benar-benar terlihat mesra dan sebuah panggilan mengusik kemesraan tersebut. Ternyata itu berasal dari Dr. Withersford yang menyampaikan kabar bahwa posisi Abe telah terisi oleh astronot lain. Abe hanya terdiam lalu pergi menghampiri istrinya, meninggalkan sebuah koran di mana terpajang foto Lynch dan Decker yang mengisi posisi Abe dan Harold. Kembali ditampilkan masa depan di mana Lynch dan Decker sedang mengalami masalah. Mereka saling bahu-membahu untuk memperbaiki kerusakan, namun sayangnya Decker memotong kabel merah dan itu menyebabkan kapal Isra 88 hancur dan lenyap dalam kegelapan. Dan tamat. Ya, sudah lama saya tidak bercerita tentang film antariksa dan saya yakin banyak dari teman-teman yang kangen akan suasana, apalagi backsoundnya yang nong neng nong neng nong. Jadi inilah dia Isra 88 memiliki jalan cerita yang sangat lambat, sama halnya seperti Interstellar dan Ad Astra, tapi disinilah poinnya. Lambatnya alur cerita membuat kita hanyut sampai akhirnya tertidur, lalu terbangun dengan wajah yang bertanya-tanya, ada apa ini dan apa yang terjadi? Oke, jadi apa semua peristiwa yang dialami Abe hanyalah mimpi? Atau Abe telah menemukan semesta alternatif ketika tiba di ujung alam semesta? Saya sendiri tidak bisa menjawabnya dengan pasti, karena saya bukanlah sutradara. Tapi dari hasil pengamatan saya, Abe memang telah sampai di ujung alam semesta, sehingga mendapatkan ingatan-ingatan milik dirinya yang berada di semesta yang berbeda. Jalan cerita film bergerak maju mundur, dicampur adegan-adegan dari semesta lain. Memang ada beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh sutradara. Sejauh ini yang saya temukan adalah foto Mary, lebah, dan ikan sarden. Untuk mempermudah, saya juga sudah meletakkan petunjuk, yaitu kotak berwarna yang menandakan bahwa adegan-adegan yang ditampilkan berasal dari 5 semesta. Perlu saya ingatkan bahwa semua peristiwa di 5 semesta ini terjadi secara bersamaan, tapi ditampilkan pada waktu yang berbeda-beda, seolah jalan cerita bergerak maju mundur. Dan juga pada awalnya memang peristiwanya itu sama, namun akhirnya yang berbeda. Kita mulai dari semesta merah. Abe dan Harold terpilih untuk ikut serta dalam misi, lalu seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin memburuk tanpa alasan yang jelas. Namun dari penjelasan Abe tentang laju kereta api, saya pikir ini karena kejenuhan yang melanda dalam perjalanan yang nyaris tanpa tujuan. Pada akhirnya Harold mati tersengat listrik dan Abe dengan Isra 88 berhasil menabrak dinding yang sepertinya menjadi pembatas alam semesta.
Peristiwa dalam semesta ini tidak jauh berbeda dengan semesta merah. Hanya saja di sini konflik antara Abe dan Harold menjadi lebih jelas. Rasa jenuh dan muak yang telah memuncak membuat Abe mencari-cari kesalahan tentang Harold, kapal, dan misi. Pada semesta ini juga kita diperlihatkan asal mula mengapa Abe menjadi sering mabuk-mabukan, yaitu karena dia mendapatkan ingatan tentang Lynch dan Decker yang terpilih mengemban misi perjalanan ke ujung alam semesta. Itu membebani pikiran dan membuat Abe mengira bahwa dirinya sudah gila. Saya sempat berpikir semesta ini sama dengan semesta merah, namun berada di waktu yang berbeda karena melihat foto Mary yang dirobek oleh Harold. Tapi coba diperhatikan lagi, seluruh sarden telah dibuang oleh Abe sehingga Harold tidak bisa memberi makan belut seperti yang ditampilkan di semesta merah. Semesta ini juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di semesta merah dan biru. Bahkan saya sempat berpikir bahwa semesta jingga ini adalah peristiwa sebelumnya dari semesta biru, di mana Abe mulai merasa jenuh dan putus asa setelah menemukan beberapa lebah terakhir mati tanpa diketahui penyebabnya. Ya, lebah ini yang menjadi pembeda. Pada semesta biru ditampilkan Abe sedang mencatat hasil pengamatan di dalam tangki lebah, yang mana menandakan masih ada lebah-lebah yang hidup. Sedangkan di semesta jingga, beberapa ekor lebah terakhir telah mati. Nah, semesta ini mulai terlihat berbeda karena menampilkan hubungan Harold dan Abe masih baik. Meski mereka mengalami kesialan dengan hancurnya mesin pinball dan kematian lebah-lebah, tapi pada semesta ini, hubungan Abe dan Harold begitu hangat. Mereka berbagi cerita tentang keluarga dan masa lalu, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, ketika mendekati ujung alam semesta, dari gaya bicaranya, terlihat hubungan Abe dan Harold masih sangat baik. Nah, pada semesta ini, kilasan-kilasan ingatan Abe tentang semesta lain ditampilkan lebih jelas. Dia menggambar kilasan-kilasan tersebut sehingga membuat Harold menjadi takut dan kehilangan akal sehat. Tapi pada akhirnya, Abe menemukan sesuatu di ujung alam semesta yang membuatnya tersenyum lebar. Pada semesta ini, Abe dan Harold juga terpilih menjadi calon astronot dalam misi perjalanan ke ujung alam semesta. Bedanya adalah, pada sebuah adegan, ditampilkan Abe yang beberapa kali pingsan karena tubuhnya yang tidak kuat. Jadi saya pikir, ini berhubungan dengan adegan terakhir. Abe dan Harold tidak terpilih untuk ikut dalam misi, sehingga digantikan oleh Lynch dan Decker. Abe juga mendapatkan ingatan dari semesta lain. Pada suatu adegan, dengan tatapan kosong, Abe mengaku telah melihat semuanya, termasuk apa yang dialami oleh Lynch dan Decker, karena kejadian yang dialami oleh mereka hampir mirip dengan yang dialami oleh Abe dan Harold di semesta kuning. Namun momen yang terjadi di akhir berbeda. Di antara Lynch dan Decker, tidak ada yang tersengat listrik, melainkan mereka berdua tewas akibat hancurnya Isra 88. Seperti yang saya katakan sebelumnya, teori multiverse juga belum tentu benar, karena kemungkinan yang kedua, yaitu mimpi atau hanya imajinasi, mungkin saja dinilai lebih masuk akal. Ketika kita akan menghadapi sesuatu yang menegangkan, kita akan berpikir atau menerka-nerka untuk menimbang dalam mengambil keputusan, dan terkadang kita berpikirnya terlalu jauh, sampai kemana-mana, melanglang buana tak tentu arah. Nah, saya pikir ini juga dialami oleh Abe. Ketika hubungannya dengan Mary nyaris kandas, Abe memikirkan cara-cara untuk melarikan diri dari sakit hati dan mengikuti program-program atau misi yang menjauh dari kehidupan. Karena seperti yang sering dikatakan orang-orang, hanya waktu yang bisa menyembuhkan rasa sakit di hati. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!